Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa 'allamana al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Saudara pengurusi dan teman-teman hadirin hadirat, semoga sekaliannya dirahmati dan diberkati Allah. Saya dahului dengan tahmid alhamdulillah. Dengan izin dan perkenan Allah, kita dapat meneruskan siri pengajian ini memasuki siri yang ke-24. Mudah-mudahan kita akan berkesempatan meneruskannya ke siri-siri yang seterusnya. Untuk siri ke-24 ini saya ingin melanjutkan perbincangan siri 23 dengan mengangkat tema tentang quality hidup yang kita ungkapkan dengan istilah hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah seperti yang disebut dalam ayat An-Nahl 97, sebagaimana yang telah kita bicarakan dalam pengajian siri yang ke-23 yang lalu. Hidup yang berkualiti diistilahkan oleh Al-Quran sebagai hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Melanjutkan perbincangan tentang hayatan thayyibah, saya ingin membuat catatan bahwa hayatan thayyibah dalam konteks kenegaraan seringkali dikaitkan dengan konsep baldatun thayyibah. Saya percaya Anda sering mendengar ayat ataupun petikan ayat ini, atau sekurang-kurangnya terjemahan dari baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Saya percaya istilah ini diketahui umum, apalagi orang-orang seperti Anda, karena Daim Zainuddin pun tahu ayat ini. Kalau Daim tahu, orang lain tak tahu, Anda tidak tahu, kan memalukan. Daim Zainuddin menyebutnya dalam ucapan belanjawannya negara yang baik, yang makmur, dan Tuhan yang maha pengampun, walaupun hanya terjemahan tanpa ulasan lanjut. Marilah kita lihat konsep, pengertian, dan konteks asal ayat yang mengandungi ungkapan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, yang selalu diangkat sebagai ideal sebuah negara. Ayat tersebut terdapat dalam surah Saba ayat 15 hingga ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani min an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'arabu fa'arsalna alaihim saylal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini zawata ukulin khamtin wa athrin wa syai'in min sidrin qalil. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah
Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, di negara mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka katakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu, negeri Saba ini adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, fa'a'radu, tetapi mereka berpaling, artinya menolak peringatan Tuhan, berpaling dari ayat-ayat Tuhan, tidak mau bersyukur, tidak melaksanakan perintah washkuru lahu, tidak melaksanakan perintah bersyukurlah kepada Allah. Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asl, dan sedikit dari pohon sidir. Ini pokok apa nih? Pendeknya yang disebut sebagai zawata ukulin khamtin wa aslin itu ialah tumbuh-tumbuhan yang buahnya tak boleh dimakan, buahnya pahit. Yang boleh dimakan cuma pohon atau pokok sidr yang disebut di situ, dan sedikit dari pohon sidr. Artinya yang boleh dimakan ada juga, tapi terlalu sedikit. Wa syai'im min sidrin qalil. Memang tidak ada salahnya menjadikan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negara yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun itu sebagai ideal kehidupan bernegara. Bagaimanapun ia tidak seharusnya dilepaskan dari konteks asal ayat berkenaan yang menuntut kesyukuran kepada Allah dalam arti amal saleh dan penggunaan nikmat secara syar'i. Ungkapan baldatun thayyibah itu, negara yang baik itu sebenarnya tidak terputus dari ungkapan ayat sebelumnya dan tidak terpisah dari ayat selepasnya. Artinya ada unsur istinaf, ada unsur kesinambungan dengan ayat sebelumnya dan selepasnya. Karena itu ia tidak boleh diangkat, diambil terlepas dari konteksnya. Karena itu ayat ini berbunyi sebenarnya kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian fa'a'radu, ia bersambung dengan fa'a'radu itu. Maksudnya pengkisahan tentang kaum Saba tidak berakhir dengan ayat 15 wa rabbun ghafur, tapi berlanjut dengan ayat selepasnya fa'a'radu, tapi mereka telah berpaling. Karenanya maka kita katakan bahwa semangat ayat tersebut keseluruhannya bukan sangat menekankan atau memberikan tentang kemakmuran, tetapi lebih menekankan kewajiban bersyukur dan peringatan agar jangan kufur nikmat. Jangan sampai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur itu
yang disorot ya dengan menenggelamkan perintah bersyukur dan peringatan jangan kufur. Sebab message sebenarnya adalah bersyukurlah dan peringatan jangan sampai kufur nikmat. Memang benar negeri Sabak itu baldatun thayyibah, sebuah negara yang syarat dengan nikmat, baik nikmat dari bawah yang berupa kesuburan buminya, atau juga nikmat dari bawah, dari atas yang berupa pengampunan Tuhan. Dari bawah dia dapat kesuburan, dari atas dia dapat pengampunan. Tetapi semuanya itu menuntut kesyukuran yang tulus dan sungguh-sungguh. Itu sebenarnya message yang nak disampaikan dalam ayat ini. Hanya dengan syukur yang sedemikian itu, syukur yang tulus dan sungguh-sungguh itu, nikmat tersebut dapat dilestarikan. Maksudnya diabadikan, dilanjutkan, dikekalkan. Untuk mereka yang baru mendengar perkataan lestari, sila ambil perhatian, maksudnya adalah pengekalan. Pelestarian artinya pengekalan. Andainya hendak diungkapkan semula secara lebih panjang lebar, mungkin ayat tersebut sebenarnya bermaksud bahwa negeri tempat kamu memperoleh rezeki adalah negeri yang baik, dan Tuhan yang menganugerahkan nikmat dan meminta kesyukuran dari kamu itu adalah Tuhan yang sedia mengampuni dosa-dosa kamu selama kamu masih tetap dalam iman dan istiqamah dalam ketaatan. Itu maksudnya. Baldatum thayyibatun wa rabbun ghafur, itu bermaksud bahwa negeri tempat kamu memperoleh rezeki adalah negeri yang baik, dan Tuhan yang menganugerahkan nikmat dan meminta kesyukuran dari kamu itu adalah Tuhan yang sedia mengampuni dosa-dosa kamu selama kamu masih tetap dalam iman dan istiqamah dalam ketaatan. Ya. Kalau nak dilihat teks Arabnya, ya, ia bermaksud hadhil baldah allati fiha rizqukum baldatun thayyibah wa rabbukumul ladzi razaqakum wa talaba syukrakum rabbun ghafur wallahul mun'im 'alaikum bihadhihi ni'am rabbun ghafurun lidzunubikum in istamrartum 'ala at-tauhid wat ta'ah. Jadi kalau cuma baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, ya, dipisahkan daripada konteks sepenuh ayat ini, mungkin ia membawa kekeliruan. Sebenarnya kalau cuma baldatun thayyibah tapi tidak pandai mensyukuri kemakmuran negara itu, maka hanya sampai di situlah thayyibahnya itu. Ia akan segera bertukar menjadi sayyi'ah, menjadi ma'isyatan dongka, menjadi kehidupan yang sempit. Ternyata ayat Sabak tersebut tidaklah sangat menekankan pemberian tentang kemakmuran, tetapi lebih menekankan amaran, sebagaimana yang jelas terungkap dalam ayat 16 yang mengisahkan tentang bencana yang menimpa negeri dan kaum Sabak apabila mereka menolak perintah bersyukur dengan mengabaikan amal saleh dan melakukan kekufuran, yakni menyalahgunakan nikmat.
apabila mereka tidak melaksanakan perintah washkuru lahu, bersyukurlah kepadanya, maka Tuhan telah menimpakan banjir besar sehingga meruntuhkan empangan Ma'rib yang selama ini dapat menyimpan air untuk mengairi kebun-kebun mereka di kiri kanan. Itu yang jannataini, dua kebun di kiri kanan empangan air itu. Artinya teknologi mereka sudah begitu tinggi sehingga dapat menakung air sepanjang tahun untuk mengairi kebun-kebun mereka di kiri kanan empangan. Tetapi rupa-rupanya ketahanan teknologi empangan itu tak dapat dipertahankan karena faktor ini, faktor kegagalan bersyukur, lalu pecah. Dan bila pecah berlaku merubah lanskap, merubah nasib, sehingga kalau tadinya kebun-kebun di kiri kanan itu ditumbuhi pohon-pohon yang bermanfaat, yang mendatangkan hasil untuk kemakmuran rakyat, pohon-pohon itu sudah tak tumbuh lagi, tak boleh tumbuh, tak sesuai dengan tanah baru yang diakibatkan oleh banjir. Berubah kondisi tanah. Dan pohon yang selama ini tumbuh tak tumbuh lagi, pohon lain yang tumbuh. Nah, itu yang disebut sebagai pohon-pohon zawata ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Cuma mujurnya masih ada lagi tumbuhan yang boleh dimakan, tapi sangat sedikit, yaitu pohon sidrin yang sedikit itu. Itu kisahnya. Artinya memang tadinya baldatun thayyibah, tetapi oleh karena mereka gagal mensyukuri baldatun thayyibah, mensyukuri nikmat kemakmuran negara, maka Tuhan tidak lagi mencurahkan atau mengurniakan pengampunan. Sebab pengampunan Tuhan terhadap dosa-dosa mereka itu hanya diberikan selama mereka berada dalam taat, selama mereka pandai bersyukur. Bila sudah tidak pandai bersyukur, maka nasib yang menimpa negeri Sabak dan kaum Sabak akan terjadi. Sekaligus ayat ini mengisyaratkan bahwa pembangunan negara dalam konteks Islam seharusnya pembangunan yang berorientasi, yang berasas kepada nilai-nilai murni seperti syukur. Pembangunan dalam Islam adalah pembangunan yang value based atau value based development, pembangunan yang berasaskan nilai-nilai, terutama nilai syukur. Apapun program, apapun proyek pembangunan harus berasas kepada atau mencerminkan nilai kesyukuran. Nilai kesyukuran yang diterasi oleh amal saleh, amar ma'ruf nahi mungkar, dan penggunaan nikmat Tuhan secara syar'i. Jika demikianlah yang namanya pembangunan dalam konteks Islam, value based, value loaded,
Bagaimana dengan pembangunan yang bersifat pembaziran? Pembaziran bukanlah manifestasi kesyukuran. Pembaziran adalah manifestasi kufur nikmat. Oleh karena itu pembangunan yang membazir adalah sejenis kekufuran nikmat. Karena ia menyalahgunakan nikmat Tuhan. Katakanlah, ya, uang rakyat dibelanjakan untuk membina tugu-tugu, untuk membina monumen-monumen, membina lang besar berjuta-juta, membina penyu raksasa entah berapa. Sedang di waktu yang sama ada orang yang rakyat yang menderita, yang terbiar. Ya. Jadi proyek mewah saya pikir tidak sesuai dengan falsafah pembangunan Islam, tidak selaras dengan sifat baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Karena yang namanya bersyukur termasuklah husnut tasarruf, yang dimaksudkan dengan syukur. Bila Tuhan mengatakan washkuru lahu baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, bersyukurlah kepadanya karena negeri kamu yang di dalamnya kamu dapat rezeki itu adalah negeri yang baik. Maka syukur di sini termasuklah husnul tasarruf, artinya kebijaksanaan menggunakan, membelanjakan nikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan itu. Kebijaksanaan dalam arti berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk dan ajaran Tuhan, memprioritaskan keutamaan-keutamaan, yaitu keperluan-keperluan asas misalnya. Keperluan pendidikan misalnya. Dan barulah yang lain-lain. Ad-daruriyat atau keperluan asas harus diutamakan berbanding dengan tahsiniyat atau hal-hal yang bukan keperluan asas tetapi cuma ya tambahan-tambahan. Ada pun bagus, tak ada pun tak apa. Itu yang namanya husnul tasarruf, bijaksana dalam atau benar dalam penggunaan nikmat Tuhan. Nah, risiko tidak tahu bersyukur, risiko menolak peringatan Tuhan, risiko menolak petunjuk Tuhan sangat berat. Fa'arabu, ini yang terjadi kepada kaum Sabak. Mereka berpaling. Ayat ini bermula dengan fa'arabu, maka ataupun lalu atau tetapi mereka berpaling. Tidak mungkin satu ayat bermula dengan fa'arabu tanpa terkait dengan ayat sebelumnya. Ini yang saya katakan, ayat-ayat Sabak ini terangkai dalam suatu kesinambungan istiqnaf ya, antara satu dengan yang lain. Karena itu suatu yang tidak kena kalau baldatun thayyibah wa rabbun ghafur itu diangkat terlepas sebagai konteks dan kesinambungan ayat sebelum dan selepasnya.
Karena yang ditekankan di sini ialah fa'aradu itu. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan pada mereka banjir yang besar yang meruntuhkan ampangan Ma'rib. Teknologi, ya, teknologi apa, ya? Teknologi ampangan, ya, ketika itu. Jadi yang ditekankan di sini ialah risiko dan bahaya al-i'rad, fa'a'radu. Al-i'rad an zikrillah, berpaling dari peringatan, berpaling dari petunjuk Tuhan, mengenepikan panduan-panduan Al-Quran. Menolak ajaran Tuhan memang selamanya berakibat hilangnya hayatan thayyibah, hilangnya kualiti hidup hayatan thayyibah, dan hancurnya baldatun thayyibah, hancurnya negara yang makmur, yang baik, yang subur, seperti yang terjadi kepada negara dan kaum Sabak. Yang akan dirasai dan dijalani oleh mereka yang berpaling dari ajaran Allah adalah ma'isyatan dhanka, kehidupan yang atau penghidupan yang sempit. Lawan kepada hayatan thayyibah itu banyak, termasuklah ma'isyatan dhanka, kehidupan atau penghidupan yang sempit, sebagaimana yang diperingatkan dalam surah Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa man a'rada an dzikri. Kalau tadi dalam konteks kaum Sabak mereka disebut fa'aradu, mereka telah berpaling, maka dalam ayat Thaha disebut dengan kalimah yang sama, wa man a'rada, dan barang siapa berpaling. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka. Yang dimaksudkan dengan perkataan ad-dhank ialah ad-dhiq asy-syadid, kesempitan yang parah. Jelas kiranya bahwa yang ditekankan dalam ayat ini ialah sikap i'rad, sikap menolak, mengenepikan, meremehkan petunjuk Tuhan. Yang akan mengakibatkan terwujudnya kehidupan yang terputus dari hubungannya dengan Allah, putus dari rahmat Allah, putus dari keberkatan Allah. Itu akibatnya membina kehidupan dengan mengenepikan ajaran Tuhan, berarti membina kehidupan yang terputus dari Allah. Apa nak jadi kepada kehidupan yang terputus hubungannya dengan Allah, ya? Al-hayah al-maqtu'ah, al-maqtu'atus silah billah, kehidupan yang terputus hubungannya dengan Allah dan rahmatnya, maka itulah yang mengakibatkan lahirnya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Walaupun
Mungkin tampak lahirnya makmur, tapi hakikatnya ialah suatu kehidupan yang sempit. Seperti yang disebut oleh para mufassirin, ya. Wa man a'rada an dinillah wa tilawati kitabihi wal amal bihi wal amal bima fihi kana lahu 'aishun dayyiqun mashhunun bil 'adzabin nafsi wal jasadi wal aqli. Siapa yang membina kehidupan dengan mengenepikan perintah dan ajaran serta petunjuk Allah, tidak berpandu kepada kitabnya, tidak beramal dengan kitabnya, maka dia menempah kehidupan yang sempit. Kehidupan sempit yang diakibatkan oleh derita kejiwaan, derita jasmaniah, ataupun derita pemikiran. Mungkin tampak mewah, pendapatan negara meningkat, tetapi jiwa merana atau dilanda wabah penyakit, atau hilangnya kedamaian mental. Itu semua ma'isyatan dangka. Semuanya itu adalah kehidupan yang sempit, walaupun di tengah-tengah kemakmuran. Duit banyak, tidur tak lena. Kan banyak orang begitu. Ma'isyatan dangka lah itu. Jangan-jangan Anda tidur lebih lena daripada orang kaya-kaya itu. Buktinya? Buktinya baru pukul 10 sudah lena gitu. Orang kaya-kaya itu belum tidur pukul 3 pagi, belum tentu dia tidur. Anda pukul 10 udah. Karena Anda menikmati hayatan thayyibah. Mereka dalam kehidupan yang disebut ma'isyatan dangka, kehidupan yang sempit karena terlalu banyak gangguan, al-qalaq wasyak, ya, gelisah, resah, ragu, ya, takut kehilangan apa yang sudah ada, resah, takut tak dapat apa yang dikejar, ya. Cita-cita besar, terlalu banyak penghalangnya. Itu yang menyebabkan dia tidak tenang dan sentiasa dalam keadaan gelisah. Orang yang bercita-cita besar misalnya, ya, orang yang tamak, mau begitu, mau begini, karena dia tidak ada, dia tak dapat yang namanya ridha. Bila dia ditimpa oleh sesuatu yang dia tidak senangi, dia menderita demikian rupa karena dia tidak punya sifat ridha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupannya terputus daripada Allah. Orang yang terputus hubungannya dengan Allah, hilanglah dia punya ridha dengan segala qada dan qadar. Karena itu maka kita minta dari Allah, wabil qada'i radin. Tak lama lagi kita bacalah itu tiap-tiap malam. Ridha dengan qada. Tapi kalau orang yang terputus daripada Tuhan, yang menolak Tuhan, menolak ajaran Tuhan, mana mungkin dia punya sifat puas, sifat ridha? Mana mungkin? Yang ada ialah dendam, kesumat. Mana mungkin orang begitu tidur lena? Mana mungkin? Jadi mungkin sesebuah negara itu kelihatan makmur,
berjaya dari segi pertumbuhan ekonominya. Tapi kalau semuanya itu tak dapat membahagiakan rakyat, karena rakyatnya gelisah, resah. Berapa banyak negara-negara kaya tetapi kadar bunuh dirinya terlalu tinggi. Apa artinya kemakmuran itu kalau kadar bunuh diri begitu tinggi? Itu artinya ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, sehingga kekayaan dan taraf hidup yang tinggi itu, yang dikatakan tinggi itu tidak dapat membahagiakan. Lalu mencari jalan keluar dengan membunuh diri. Tidak reda dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Itulah ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Seterusnya, ayat lain yang sangat berkaitan dengan ayat ini ialah dari surah Al-Jin ayat 16 hingga ayat 17. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Wa allaw istaqamu, ini kalimat-kalimatnya sudah diringkaskan, ada yang digugurkan, ya, kalau sepenuhnya barangkali wa annahum law istaqam. Tapi digugurkan dan disingkatkan menjadi wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, ataupun ma'an ghadaqa linaftinahum. La asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, maksudnya jalan agama, yakni agama Islam, benar-benar kami akan beri minum kepada mereka air yang segar, maksudnya rezeki yang banyak. Untuk apa semua itu? Untuk apa rezeki yang banyak yang mencurah-curah itu? Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya. Linaftinahum fihi. Kemakmuran adalah ujian. Jangan pisahkan di antara kemakmuran dengan ujian. Memisahkan kemakmuran dengan ujian adalah suatu distorsi fakta Qur'aniyah, suatu penyelewengan dan pemalsuan fakta Al-Quran. Dan barang siapa yang berpaling, sekali lagi wa man yu'rid, lagi sekali yang diperingatkan adalah sikap al-i'rad, berpaling dari petunjuk Tuhan. Dalam surah Saba disebut fa'aradu, dalam surah Taha disebut wa man a'rada, dalam surah Al-Jin wa man yu'rid. Jadi yang diulang-ulang oleh Al-Quran setiap kali menyebut nikmat ialah al-i'rad, berpaling dari perintah bersyukur. Ya. Dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan lurus, istiqamah, konsisten, sabar menjalani kehidupan secara agama,
benar-benar kami akan memberi mereka minum kepada mereka air yang segar. Kebetulan yang disebut di sini ialah air yang segar karena ada kaitannya dengan sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Katanya nuzilat fi kuffari Quraisy hina muni'ul matar sab'a sinin. Ia diturunkan dalam konteks orang-orang kafir Quraisy yang 7 tahun tak menerima hujan. 7 tahun tak hujan. Nah, bayangkanlah apa jadi. 7 tahun tak hujan. Itu kafir Quraisy. Ya kita sampai banjir-banjir gitu ya. Nah, itulah pula baiknya orang Malaysia nih kan. Pandai bersyukur mencurah-curah. Derang pula tu ya. Itulah. Pak lebih derang. Mana dia boleh dapat ayat lebih pada orang. Nuzilat fi kufari Quraisy hina muni'ul matar sab'a sinin. 7 tahun menunggu hujan. 7 tahun kemarau memanjang. Turun ayat ini. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan linaftinahum fihi. Dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yakni agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, yakni rezeki yang banyak. Tapi untuk apa rezeki yang banyak itu dicurahkan? Sekali lagi, untuk menguji bagaimana sikap mereka menjadi orang yang bersyukur atau melakukan kekufuran. Untuk kami beri cobaan linaftinahum. Jadi kalimah linaftinahum itu harus digarisbawahi karena ia meskipun dijadikan kalimat pertama dalam ayat ke-17, tapi sebenarnya ia bersambung dengan ayat sebelumnya. Karena itu cara membacanya yang betul ialah wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan linaftinahum fihi. Kalau nak berhenti-berhentilah di situ, kalau tak berhenti pun teruskan wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Untuk kami beri cobaan pada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, nescaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Apa maksud la asqainahum? Kami akan beri mereka minum. Ya, tentu saja dalam keadaan 7 tahun kemarau memanjang, kalimat yang dapat menarik mereka ialah air minum. Tapi makna dari pemberian minum itu sebenarnya lebih luas dari sekadar minum dalam arti minum. Tapi penganugerahan, kemakmuran, dan segala faktor-faktor yang membawa kepada kemakmuran. Maksudnya, nescaya kami akan beri mereka air yang secukupnya, yang dengan air itu akan wujud kemakmuran,
Tetapi semuanya itu punya message yang tersendiri, linaftinahum fihi, untuk kami uji mereka sama ada bersyukur atau kufur. Jadi nikmat yang Tuhan berikan tidak pernah terpisah dari message ujian. Karena itu Nabi Sulaiman yang dapat segala macam nikmat. Mungkin Nabi Sulaiman lah satu-satunya orang yang mendapat segala-gala yang diimpikan oleh manusia di dunia ini. Dia nabi, dia alim, dia kaya, dia berkuasa, dia raja. Nah, apa lagi? Semua yang diidamkan orang di dunia ini dia dapat. Ya. Semua yang diidamkan, yang direbutkan orang di dunia ini dia dapat. Orang berebut ilmu, dia dapat ilmu. Orang berebut kedudukan, dia dapat kenabian. Raja lagi, orang mencari kuasa, dia ada kuasa sebagai raja. Ambillah, pernah lagi. Tapi semuanya itu tetap tidak lari dan tidak terpisah dari makna ujian. Karena itu ungkapan yang dikaitkan dengan Nabi Sulaiman ialah hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semuanya ini adalah kurnia Tuhan kepadaku untuk menguji aku, aashkuru am akfuru, sama ada aku pandai bersyukur atau sebaliknya menjadi kufur nikmat. Setiap pemberian membawa makna itu. Dan tak terkecuali siapapun, termasuk para anbiya dan mursalin, seperti Nabi Sulaiman. Salahnya kita ini mengambil ayat sepotong-sepotong. Saya perhatikan banyak rumah-rumah yang di dining hall-nya itu, di bilik makannya itu tergantung ayat besar dan indah, hadza min fadli rabbi, full stop. Ini adalah anugerah Tuhanku. Udah, ayat itu tak habis. Sepatutnya ayat itu dilengkapkan, liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi kalau ada orang nyimpan ayat ini di tempat makannya, itu kena tambah tuh. Takkan ini anugerah Tuhan, full stop. Tak jadi. Sebab message sebenarnya ialah ujian sama ada pandai bersyukur atau tak pandai, lalu jadi kufur. Jadi ayat ini, ayat wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan linaftinahum fihi wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukuhu 'adzaban sa'ada, sebenarnya mengandung beberapa hakikat, mengungkapkan beberapa hakikat. Yang pertama ialah al-irtibat bainal istiqamah wa ighdaqir raha wa asbabih. Hubungan langsung di antara istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah dengan kemakmuran dan kebahagiaan hidup serta faktur-fakturnya. Jadi kebahagiaan hidup sangat terkait dengan al-istiqamah ala tariqah. Istiqamah mengamalkan petunjuk Tuhan. Ya. Jadi kebahagiaan, quality hidup dan faktur-fakturnya, dan faktur terpenting dari kemakmuran itu ialah air yang cukup, tawaffurul ma. Karena itu disebut dalam ayat ini la asqainahum ma'an ghadaqan.
Nescaya kami berikan mereka minum air yang mencurah dan segar. Apakah benar air sebagai faktor kemakmuran bila-bila pun dan di mana-mana pun, di peringkat dan tahap tamadun manapun? Betulkah begitu? Bukankah air itu hanya diperlukan dalam konteks tamadun pertanian? Tidak juga. Tidak juga. Air tidak cuma untuk tamadun pertanian. Tamadun perindustrian juga memerlukan air. Ya. Jadi air sebenarnya adalah faktor pembangunan tamadun. Tak ada air, apa yang dia boleh buat tanpa air? Dalam hubungan ini, Said Qutb mengingatkan kemungkinan orang terkeliru apabila melihat adanya umat yang tidak melaksanakan hukum Allah, yang menolak hukum Allah, tapi tampak seperti makmur, subur. Wa idza kanat hunaka umamun la tastaqimu ala tariqatillah thumma tanalul wafra wal ghina fa innaha tu'adzabu bi afatin ukhra fi insaniyatiha aw amniha aw qimatil insani wa karamatihi fiha. Mungkin ada negara-negara atau umat yang jelas menyeleweng, yang jelas menyimpang dari ajaran Tuhan, tapi tampak masih menikmati kemakmuran. Sebenarnya jangan lupa bahwa dia atau umat itu mungkin ya di sebalik kemakmuran kebendaan itu dia menderitai azab lain, afat ukhra, menderitai masalah-masalah penyakit-penyakit lain, seperti masalah-masalah yang menjejaskan kemanusiaannya atau keamanannya atau nilai kemanusiaan atau status keinsanannya. Ya. Banyak negara-negara makmur yang menghadapi masalah hilangnya kemanusiaan, hilangnya status dan kehormatan kemanusiaan. Apakah benar begitu? Cobalah perhatikan betul-betul. Negara yang membangun, yang develop, tapi di waktu yang sama mengalami dehumanization, mengalami penghakisan sifat-sifat kemanusiaan. Bukankah itu suatu kehidupan yang buruk? Mana ada kehidupan lebih buruk di mana manusia kehilangan kemanusiaan? Manusia hilang kemanusiaannya. Manusia yang jadi wuhush muftarisah. Manusia menjadi binatang-binatang liar yang sentiasa nak menerkam dan melahap siapa saja yang melintas. Kehidupan apa itu? Di tengah-tengah kemakmuran, kemajuan teknologi. Karena itulah Said Qutb mengingatkan, ada negara-negara yang tampak lahirnya seolah-olah dia makmur, tetapi pada hakikatnya dia sedang menderitai masalah-masalah yang lebih parah, yaitu masalah kemanusiaan. Tak ada kemanusiaan lagi. Hilang perasaan, ya. Yang ada, yang tinggal barangkali rasionya, tapi perasaan kemanusiaan banyak yang sudah hilang. Manusia hilang rasa kemanusiaannya, ataupun perasaan kemanusiaannya didangkalkan, sehingga segala-galanya jadi robotik, ya. Segala-galanya bersifat
ya robot lah gitu, tak ada kemanusiaan apa-apa, tak ada reda, mereda, kasih sayang, terima kasih, tak ada. Lalu dekat tol tu, terima kasihnya tu dah, kan ada tu, terima kasih, tak siapa bunyi, terima kasih. Ambil tiket. Terima kasih. Kita fikir, aku nak jawab ke tidak terima kasih dia ni. Kalau jawab pun buat apa? Artinya dah tak punya arti lagi, ya. Udah tak punya arti lagi. Naik lift begitu juga. Ya. First floor, sixth floor. Nak kata thank you ke dia. Jadi dah habis hubungan kemanusiaan dah tak ada nak. Beli apa pun kadang begitu aja. Tak ada nak halal berhalal. Ya, saya jual, saya beli, minta redha lebih kurang. Tak ada. Anda kehausan, masukkan koin dalam peti itu. Maka ditendang keluar. Begitu dia beri barang kepada kita. Gerudum. Mana ada kemanusiaan? Dicampak begitu aja gerudum keluar udah. Itu nasib baik kalau dia tendang keluar Coca-Cola tu. Ada kalau ketikanya duit kita ditelannya benda tak keluar. Tak ada kena minta maaf lah. Tak ada nak minta maaf tertelan duit kau. Apakah ini bukan suatu krisis sebenarnya? Krisis kemanusiaan. Di mana hubungan kemanusiaan itu semakin hambar. Ya. Semakin hambar. Manusia kehilangan keinsanan. Manusia kehilangan kedamaian. Manusia kehilangan karamah. Manusia kehilangan status keinsanannya. Barangkali ini boleh dianalisis lebih jauh. Bagaimana manusia yang hilang kemanusiaan ini. Manusia, kadang hewan dilayani lebih mulia dari manusia. Ya. Kehormatan manusia diinjak-injak misalnya. Itu tak ada. Dalam sebuah negara di mana marwah itu terdedah kepada pencabulan dan tak ada perlindungan dan orang boleh berleluasa untuk mencemarkan siapa saja. Ini bukan hidup yang berkualiti. Karena karamah manusia, kemuliaan manusia terdedah kepada pencabulan bila-bila oleh siapa saja. Karamah, kehormatan adalah yang termahal dimiliki oleh seseorang. Tapi apabila itu bila-bila oleh siapa saja, karamah, kehormatan adalah yang termahal dimiliki oleh seseorang. Tapi apabila itu itu tak dapat dilindungi, orang paling baik pun tak ada jaminan untuk dia dapat memelihara nama baiknya. Karena orang boleh mencemarkan nama baiknya bila-bila saja dengan membawa saksi-saksi palsu. Saksi boleh dicari di market dengan mudah. Melambak di market tu, market pasar saksi. Ada yang lelong, ada yang hakim-hakim juga melambak. Ya. Di pasar lambak hakim yang boleh dibeli. Masing-masing ada tanda harga. Dalam sebuah negara yang macam itu, mana ada kualiti hidup? Mana ada kualiti hidup di mana manusia tak dapat perlindungan, marwahnya, sesuatu yang paling mahal dimilikinya. Ya, karena itulah dalam Islam misalnya yang menjamin kualiti hidup, maka yang paling dilindunginya ialah marwah, kehormatan orang.
Karena itu siapa yang mencemarkan marwah orang tanpa bukti dan saksi yang secukupnya, maka dia yang akan menanggung padanya. Menuduh orang tanpa saksi yang cukup, maka hukumannya itu berbalik kepada yang menuduh. Kalau dituduh zina, tuduh lewat, kenalah sebat. Yang kena sebat bukan yang kena tuduh dengan saksi yang tak cukup tuh, yang menuduh dengan saksi yang tak cukup. Itu yang patut kena sebat. Nah, ini baru namanya quality hidup. Jadi kalau derita-derita itu menimpa sesuatu masyarakat yang tampak makmur tadi, maka apalah artinya kemakmuran dan kesuburan kalau manusia hilang kemanusiaannya dan kehidupan berubah menjadi laknat, menjadi sumpahan kepada manusia, dan di mana moral dan karamah serta kedamaiannya. Itu hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua ialah ar-raha ibtila wa fitnah, bahwa kemakmuran itu tidak lain dari ujian. So, ujian Tuhan itu macam-macam. Al-ibtila, ujian Tuhan boleh berupa kebaikan dan boleh berupa derita, boleh berupa kesenangan dan boleh berupa derita. Ada orang diuji dengan penderitaan, ada orang diuji dengan kemewahan. Semuanya itu ujian. Jadi ar-rakha'u ibtila, bahwa kemakmuran itu tidak lain dan tidak bukan adalah ujian. Dan seringkali ujian yang berupa kemakmuran itu lebih payah menghadapinya berbanding ujian yang berupa penderitaan. Apakah benar begitu? Barangkali kita dapat menyaksikannya sendiri atau mengalaminya sendiri. Ketika susah, hubungan kita dengan Allah semakin erat. Biasanya begitulah. Bila kita menderita, bila kita ditimpa kesusahan, kan kita tiba-tiba jadi baik. Amalnya bertambah, maksiatnya berkurang, sembahyangnya lebih khusyuk, wiridnya lebih panjang, maksuratnya lebih kubro. Waktu susah. Betul tak ni? Sembahyang sunat-sunatnya bukan main banyak. Waktu itulah dia bertahajud, itulah sembahyang hajat tak habis ketika susah. Artinya ujian susah itu lebih banyak orang mampu menghadapinya. Tapi ujian senang, ar-raha, kemakmuran dan kesuburan, kebahagiaan, itu yang di mana disitulah kebanyakan orang tidak mampu menghadapi ujian seperti itu, karena kebahagiaan dan kesenangan serta kemewahan itu melupakan dan melalaikan. Orang jadi lalai. Jadi kesimpulannya saudara sekalian, hakikat yang kedua ini ialah bahwa ujian derita itu selalu membawa manusia mengingati Allah, berlindung kepadanya dan meminta pertolongan kepada Allah. Tetapi ujian yang berupa kemewahan, kemakmuran, kekuasaan dan sebagainya, itu membawa kepada kealpaan, kelalaian, lupa daratan, al-ghurur bin ni'mah, terpedaya dengan nikmat. Terpedaya dengan nikmat termasuklah sikap merasa dialah, kekuatannya lah yang menyebabkan dia mendapat segala kemakmuran dan kemewahan itu. Lupa bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan.
Ya. Usaha-usaha kita, kerja kuat kita, dedikasi kita telah menghasilkan. Ya. Kita belaka. Tak ingat pertolongan Tuhan sama sekali. Nah, itu al-ghurur bin ni'mah. Terpedaya dengan nikmat yang diperoleh, dia sangka dialah hasil diri kerjanya. Jadi saudara sekalian, ni'matul mal, nikmat harta misalnya, itu seringkali membawa kepada kedurhakaan dan kekufuran nikmat. Bila Tuhan berikan nikmat lebih, seringkali yang terjadi ialah kegagalan bersyukur dan dia terjerumus dalam kufur nikmat, menyalahgunakan nikmat. Bila duit dah banyak, kira nak beli aja. Beli itu beli, yang tak mustahak, yang tak perlu pun dibelinya. Gitu. Persoalannya bukan nak beli yang asas, yang perlu, yang tak perlu pun dibeli. Ya. Macam pernah saya sebut dulu lah, gaya hidup orang-orang yang banyak duit ini, dia tabur, dia buang duit, ya. Main golf di tempat lain, tengah main golf teringat nak mancing, terbang ke pulau lain, mancing di kepulauan mana ke Caribbean, tengah mancing tu teringat, nak main salji, terbang ke negeri lain pula main salji. Inilah gaya hidup orang berduit. Walhal jangan-jangan sepupu dia, anak saudara dia ada yang menderita, sekolahnya tak sempurna dan sebagainya. Mancing, apa salah mancing belakang rumah tu? Apa benar ikan di pulau Caribbean misalnya, ya lah. Tapi katanya ada alasan orang-orang ini, kata, mancing kena di luar negara, katanya. Kalau mancing dalam negeri tak dapat ikan. Kenapa? Ikan Malaysia tak mau makan umpan, tak mau buka mulut, tak berani buka mulut. Tak tahulah ikan Malaysia ni dah tak berani dia buka mulut. Maka mancing ke luar negeri. Perhitungan kita ini kan, bilalah nak tukar-tukar itu, sak aja. Beli kereta tak pernah yang baru, second hand aja. Nah. Bilalah yang kau nak beli kereta baru ni. Tukar juga lah, tapi duk buruk situ lah belinya. Tapi dalam gaya hidup orang-orang ini, second hand tak main lah, dicari yang latest, ya, kereta mewah yang latest. Bila keluar model baru tak nak pakai dah tu, yang nak latest. Itu kalau motoka, ada yang kapal terbang. Dia tak main lah motoka ni, kapal terbang. Ada seorang jutawan Arab tu, ada 7 jet pribadi. Bila nak pakai ke 7-7-nya ni? Agaknya sehari satu. Cukup 7 hari mesti. Aduh. Orang begini yang barangkali diuji dengan kemewahan. Saya pernah bercerita tentang pengalaman melawat, pergi ke Jakarta dengan seorang korporat Melayu. Baiklah dengan kita. Cuma dalam baik itu pun, dia itu termasuk orang baik. Dalam orang baik itu pun, dia punya belanja mewahnya tu. Habis seminar kita pergi shopping. Saya shopping cari buah salak. Itu aja lah, tanya Dr. Ridwan. Tapi ini pengalaman dulu lah, lama dulu di Jakarta. Saya dapat salak itu, kira nak balik aja dah. Tak sabar kan, tunggu lama kan busuk salak ni.
Rasa semangat nak balik dah, rasa jalan balik tu dah licin lah katanya. Oh, dia duk singgah itu singgah sini, sudahnya dia singgah ke satu tempat melihat projek perumahan anak Soeharto waktu itu. Beria-ria dia, ini berapa? Ini dari pantai berapa jauhnya? Rumah rehat, resort di Bali. Itu shoppingnya. Kita shopping salah bahasanya. Dia shopping rumah rehat keluarga di Bali. Ditanya berapa jauh, berapa bilik. Ini lantainya bagaimana? Banyak benar soalnya. Saya balik dulu lah ya. Mana buat apa tunggu dia? Sampai Malaysia saya tanya, macam mana? Jadi ya itu? Tak jadilah. Kenapa? Kecil benar. Tak jadi bukan kerana dia tak ada duit, kerana kecil. Orang ini sedang diuji dengan nikmat kekayaan. Yang saya pikir ternyata kemudiannya di musim kemerosotan ekonomi, di musim kegawatan, dia terpukul lebih teruk daripada saya yang cuma makan salak tu. Ya. Pernah saya tersesat menghadiri satu majelis yang semuanya koprak-koprak besarnya, jutawan-jutawan koprak-koprak inilah. Ya. Saya pandang sebelah, adakah saya ini hadir di majelis yang betul? Ada tak ada Chandra Muzaffar aja yang, ialah maknanya lebih kurang kita lah. Agaknya betul lah ni Chandra ada. Tapi yang lain itu, Masya Allah, dan semeja dengan mereka. Bayangkan, saya nak sembang apa dengan mereka. Jadi gelisah sepanjang majelis itu, makam tak sedap lah. Tapi saya fikir-fikir ya, waktu itu, waktu nak tengah gawat, nak gawat lah tu. Saya fikir-fikir, jangan-jangan di antara mereka yang ramai-ramai ini, saya yang paling tak ada hutang. Dan rasanya betul. Dia orang ni hutang juta-juta. Oh, bergaya lah, senyum sana sini, hutang berjuta. Aku tak ada hutang. Jadi nikmat harta selalu membawa kepada akibat kegagalan bersyukur dan menyalahgunakan nikmat. Nikmat kekuasaan misalnya, itu juga nikmat. Tapi bagaimana keadaan orang yang diuji dengan kekuasaan? Apakah semua orang yang diuji dengan kekuasaan berhasil melintasinya, menggunakannya dengan baik? Berapa ramai orang-orang yang diberi nikmat kekuasaan menyalahgunakan kekuasaannya dengan menginjak-injak hak orang lain, merampas hak orang lain, melakukan kezaliman, penindasan, merajalela, meletakkan dirinya di atas undang-undang, menjadi kebal. Berapa banyak? Ini adalah orang yang gagal mensyukuri nikmat. Nikmat kepandaian, kecerdasan, kebijaksanaan, ini juga nikmat. Anda diberi otak brilian. Tidak semua orang yang diberi nikmat otak yang cerdas itu dapat menggunakan kecerdasannya itu untuk kebaikan. Berapa ramai orang yang diberi nikmat kecerdasan, lalu dia sewenang-wenang memperbodoh orang. Dan budaya memperbodoh orang itu menjadi jadi. Yang sedihnya cendekiawan ikut. Ya. Yang sedih, sebilangan cendekiawan kita yang dipertanggungjawabkan untuk mencerdaskan umat bersyubhat dengan kegiatan memperbodoh rakyat. Apakah ini bukan kufur nikmat namanya? Tanggung jawab ilmuwan apa? Mencerdaskan umat, mencelekkan umat. Tapi dia bekerja sama dan bersyubhat memperbodoh orang. Dan saya pikir inilah antara gejala pengkhianatan intelektual yang sedang berlaku.
Makanya al-istighfaf, istighfaful akharin, memperbodoh orang, meremehkan nilai-nilai yang baik, meremehkan, mengecilkan, mempersenda nilai-nilai dan perkara-perkara yang dimuliakan. Kan itu perbuatan orang-orang yang terpelajar kononnya, sampai mempersenda Nabi dan sebagainya. Jadi begitu makna dari kemakmuran yang membawa arti ujian Tuhan. Dan hakikat yang ketiganya ialah al-i'rad, berpaling dari hukum dan perintah Allah, menempah, berarti menempah azab yang dalam ayat ini disebut yaslukhu azaban sa'ada, yang diterjemahkan sebagai azab yang amat berat. Tapi coba perhatikan perkataan sa'ada itu yang membawa makna at-tas'id, yaitu orang naik. Jadi bayangkan azabnya ialah seperti orang menanggung beban naik. Itu kan naik itu satu azab sebenarnya, mendaki itu satu azab. Jadi Al-Quran menggunakan perkataan sa'ada yang mengandung makna teruknya naik, membawa beban berat, itu sebagai azab. Ya, mudah-mudahan Anda dapat menikmati hayatan thayyibah. Berapalah umur yang Tuhan berikan, mudah-mudahan itu punya arti, punya kualiti. Tak ada gunanya umur panjang, tapi tak ada gunanya. Karena itu ada syair Arab menyebutnya, tidak sama sehari bagi seekor singa dengan 10 tahun bagi seekor kambing. Seekor kambing 10 tahun pun dia boleh buat apa. Tapi kalau singa sehari pun jadi macam-macam dia boleh buat. Sehari dalam kehidupan singa tidak sama dengan 10 tahun kehidupan kambing. Maaflah Ramai Yasin yang jaga kambing, saya menghina kambing Anda. Ya, maksudnya 30 tahun pemerintahan Soeharto tidak sama dengan 2,5 tahun pemerintahan Umar Abdul Aziz. Ya, tidak sama. Biarlah 2,5 tahun Umar Abdul Aziz berbanding 30 tahun Soeharto. Buat apa 30 tahun? Kalau diisi dengan perbuatan-perbuatan kronis, nepotis, dan sebagainya. Hidup yang tidak ada kualiti. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira kepada Al-Fadhil Ustaz Sri Fadil, dan insya-Allah kita telah pendapat rasanya menikmati juadah yang cukup baik. Dan kalaupun tidak dapat semua, dan pasti tak dapat semua, pastikan dapat seorang satu lah. Dan kalau saya dapat satu perkara yang sangat penting, yaitu firman Allah Ta'ala, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Dan kita semua telah mendapat nikmat itu. Masing-masing kita mendapat nikmat berbagai bentuk. Kalau Ustaz sebut tentang kata second hand, saya di antaranya lah. Tak pernah beli baru, second ya, 6. Kata ke-6 pun second lagi. Tapi saya masih berhak menyebut kalimah itu. Kena banding dengan dulunya, lagi teruk yang secondnya tu. Harga 1,500 ya. Cikgu Mat Kandar tahu kan, beli box second atau 500. Dulunya basikal. Umur 18 tahun boleh beli basikal. Itu mukul padi. 18 tahun belum beli basikal. Baru beli basikal. Sekarang layak sangat menyebut. Dia berdua di ashkur am akfur.
Allah uji kita, nak bersyukur kita. Lebih-lebih lagi lah Dr. Hasan Basri, umur muda sudah dapat profesor. Dan dia bersyukur kerana terlibat dengan Abim, insya-Allah. Kalau tidak dengan Abim, entah di mana sekarang dia. Profesor muda takkan duduk tempat-tempatnya ni. Tempat lain lah, bukan kelab-kelab yang tak standard. Pada pandang orang lain. Dan zaman yang lain, bersyukur bahawa orang dekat-dekat ini. Dr. Ridwan, Dr. Sa, rumah dekat-dekat dapat datang dengan mudah. Tak ada gangguan apa-apa. Bersyukur yang datang jauh daripada Perak, boleh datang juga walaupun jauh. Allah uji dia dan dia boleh datang. Yang berpenyakit, yang umur lanjut pun datang juga. Tapi malam tak apa ada. Sebelumnya ada. Alhamdulillah Allah berikan ruang untuk datang. Dan muda-muda yang banyak ruang-ruang lain untuk dihadiri, meninggalkan semua nikmat itu untuk datang ke sini. Liyabluwani aashkur am akfur. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua kelebihan Allah bagi kepada kita semua. Sedikit tentang ilmu. Saya sekarang beri ruang untuk bertanya seluas-luasnya, tapi tak lebih pukul 11. Sedikit tentang ilmu. Saya baca sebuah buku, dia kata, memetik kata-kata Ibn Mas'ud. Dia kata, aku tidak akan benarkan seorang pun lebih alim daripada aku di bumi Allah ini. Melainkan kalau aku tahu ada orang alim, aku akan mencarinya walau dia berada di kemuncak gunung yang tinggi. Sekarang tidak perlu gunung-gunung lagi. Telefon, email, begitu saja boleh dapat ilmu. Tapi kita ada ruang yang sedikit ini, kita kempenlah ke kawan untuk menghadirinya. Walaupun insya-Allah saya yakini kalau tuan-tuan perhatikan wajah Ustaz Siddiq Fadil, ramai ke tak ramai serupa aja nadanya. Tapi tak semua orang. Pernah orang Abim juga, ni program sebut sikit yang saya jemput hadir tu majlis, tak ramai. Apa dia kata? Banyak ni tak jemput ana. Orang banyak ni tak jemput ana. Tapi Ustaz Siddiq Fadil sendiri kalau masih ingat tahun 90 berapa saya jemput tu program kecil, orang tak ramai. Maaf Ustaz, orang tak ramai. Ustaz kata apa? Ana pergi Amerika banyak ni je. Itu lah. Tak salah lah itu. Jadi bukan nilai ramai itu. Tambah-tambah orang adil. 5 orang yang cukup. Seorang mewakili 1000 orang. Ustaz Ahmad Kasim mewakili UPM. Dia datang seorang tapi masuk kuliah besok 300 sampaikan yang malam ini. Itulah untuk daripada saya dan saya memberi ruang yang terakhir ini kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersoal jawab dengan Ustaz Siddiq. Silakan. Ada yang tanya? Silakan. Boleh pakai ini tak? Untuk depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasbi Muhammad Yunus. Ada satu persoalan saja. Mungkinkah ada di sana satu keterangan yang menunjukkan suatu batasan al-i'rad ini agar menjadi mungkin satu indeks ataupun petunjuk bahawa ia harus ditindak secara sederhana ataupun harus ditindak secara berani mati begitu, supaya tidak untuk mengelakkan daripada sesebuah negara itu ditimpa bala bencana yang mengakibatkan makan buah sidir aja ni. Takut Malaysia pun macam tu nanti. Sekian. Okey, ada yang lain? Kita kumpulkan 2-3 soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz. Saya nak Ustaz komen sikitlah tentang dua pandangan yang berbeza daripada dua kumpulan. Kedua kumpulan ini memang seronok dengan ekonomi pembangunan yang baik dan amat gusar sekiranya kemewahan dan pembangunan ini akan hilang. Semua kumpulan memang itu sifat dia. Tetapi kumpulan pertama resah apabila melihat kumpulan lain atau kumpulan kedua melakukan kemungkaran, kerana kemungkaran kumpulan tersebut akan membawa musibah
dan di mana Allah akan menarik balik kemakmuran pembangunan yang sedang hadapi. Manakala kumpulan kedua tadi, jadi kumpulan pertama tadi merasa gusar terhadap kumpulan kedua atas kemungkaran, dan ini menjadi musabab kepada azab Allah. Manakala kumpulan kedua tadi gusar terhadap kumpulan pertama, menimbulkan isu ini. Dia kata kerana awak menimbulkan isu ini menyebabkan suasana tidak stabil, termasuk politik. Inilah yang akan menyebabkan pembangunan akan jatuh dan hilang, dinikmati oleh semua orang. Jadi sekarang timbul kecemasan yang sama tetapi sebab yang berbeza. Jadi apakah pandang Ustaz, bagaimana kita nak memberi pahaman yang jelaslah, manakah satu yang terbaik? Itu saja, Ustaz. Okey, yang ketiga dapat terakhir, kau dapat helwa lah. Kalau helwa berasa laku kalender. Tak soal kurang tak laku ni. Ada soalan? Kita siapa? Ada terakhir ya? Tak ada cukup lah kan? Cukup dengan 2 soalan dan insya-Allah kita harap kita dapat input yang terbaik daripada Ustaz. Silakan. Terima kasih atas tanggapan-tanggapan yang telah dikemukakan. Pertamanya mengenai batasan al-i'rad, sejauh mana barangkali yang setakat yang saya dapat tangkap, sejauh mana kita harus bertindak ke atas gejala al-i'rad, gejala penolakan terhadap ajaran Allah, hingga sampai di mana. Tentu saja pertanyaan begini ini tak dapat dijawab secara matematik, ya. Yang penting ialah adanya gerakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran dan mendorong kepada kemakrufan. Harus ada usaha merubah, baik dengan tangan maupun dengan lidah ataupun paling tidak dengan hati. Yang penting ialah memaksimumkan usaha pengawalan itu. Yang penting hidup suburnya gerakan islah, gerakan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Soal sejauh mana ia akan berkesan atau tidak, itu Tuhanlah yang akan menentukan. Dan berapa lama masa yang diperlukan untuk dapat mengontrol dan mengawal orang-orang yang melakukan i'rad, itu juga Tuhanlah yang menentukan. Tapi yang penting adanya gerakan amar ma'ruf nahi mungkar yang sungguh-sungguh. Selagi ada amar ma'ruf nahi mungkar yang dilaksanakan secara maksimum, saya percaya kita masih ada harapan untuk survive. Meskipun penyimpang dan penyeleweng akan sentiasa ada. Karena seperti yang disebut dalam Al-Quran tentang kehancuran umat dahulu, ialah karena la yatanahawna 'anil munkar. La yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Karena mereka sudah membuang amalan, sudah tak ada lagi tradisi mencegah kemungkaran. Usaha mencegah kemungkaran itu sudah mati. Itulah yang menyebabkan mereka
hancur. Jadi pastikan jangan sampai mati usaha pencegahan kemungkaran itu. Dan harus dimaksimumkan sehingga batas-batas mengikut pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan tentunya. Ya, kalau boleh merentap orang turun, kalau itu membawa maslahah, kenapa tak dilakukan? Tapi kalau itu membawa bahaya yang lebih besar, maka tangguhkan dulu. Jadi itu ada fikih muazanatnya, ada fikih aulawiyatnya, ada fikih taghyirnya, fikih perubahan. Nah, itu lebih terperinci perbincangannya. Tapi yang pasti dan yang jelas, masyarakat yang ingin survive harus memastikan amar ma'ruf nahi mungkar jangan sampai mati. Kalau itu mati, habis. Soal berjaya tak berjaya, itu setakat itu Tuhanlah yang menentukan. Tentang dua golongan yang saling resah-meresah antara satu sama lain, ya. Ini pertanyaan saudara Ja'far. Sono juga tengok ya. Yang satu resah melihat orang melakukan kemungkaran, menyalahgunakan nikmat. Yang satu resah karena bimbang nikmat atau kemakmuran yang dinikmatinya itu akan hilang karena hilangnya kestabilan akibat perilaku golongan pertama. Agaknya begitu yang dapat saya tangkap, lebih kurang lah. Nah, tepat soalan matematik lah. Kadang-kadang kita terpaksa memilih. Kadang-kadang kita terpaksa memilih di antara dua risiko berat. Kadang-kadang orang terpaksa melakukan hal-hal yang mengganggu keamanan demi menegakkan keamanan, gitu. Misalnya ya, Muhammad Nasir, ya, pejuang Masyumi, gitu. Beliau itu kan seorang demokrat, memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan kebebasan, keamanan, tapi dia pernah masuk hutan, perang gerila. Ini demokrasi apa? Kalau dah pakai senapang. Alasan dia mudah. Hanya dengan begini nanti kita akan dapat tegakkan demokrasi, kita boleh pulihkan demokrasi. Ya. Barangkali antara dua kumpulan itu lebih baik untuk sementara, ya, melakukan sedikit sebanyak kegoncangan-kegoncangan untuk mewujudkan kestabilan yang lebih abadi. Biarlah terganggu. Andainya memang benar ia mengganggu kelancaran ekonomi untuk sementara, demi menegakkan, mewujudkan kemakmuran yang berkekalan nanti. Kalau tak begitu, akan selamanya maknanya mereka dalam kemungkaran, terus-menerus menyalahgunakan nikmat. Semakin bertambah nikmat, semakin mereka melakukan kemungkaran. Ya, kan itu lebih buruk. Lebih buruk kalau biarkan orang mungkar bertambah-tambah mungkarnya karena kestabilan yang membawa kemakmuran tadi. Kan itu lebih buruk dari mengganggu kestabilan itu sementara demi mewujudkan kedamaian yang lebih abadi. Dalam Islam kita boleh lihat beberapa kejadian, beberapa
peristiwa yang kelihatan pahit, biar pahit sementara untuk mewujudkan kemanisan yang lebih lama. Islam memerintahkan perang. Perang itu kan tumpah darah dan orang ramai menderita akibat perang. Tapi perang satu keperluan demi menegakkan keamanan. Saya melihat kes ini begitu. Kalau dibiarkan orang melakukan kemungkaran dalam kenikmatan dan mereka semakin mendapat kemewahan dan semakin mungkar, bimbang nanti kalau sampai Tuhan bertindak menghancurkan semuanya dengan kita sekali atau dengan grup yang pertama sekali gitu. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada bencana yang akan menimpa bukan cuma orang zalim, tapi juga orang-orang yang tidak zalim tapi diam saja, yang tidak menyahut perintah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia bertindak mencegahnya. Dia sudah khianati ini dan dia robah. Man ra'a minkum munkaran falyaskut. Siapa yang melihat kemungkaran, diamkan aja gitu. Saya melihatnya begitu, Saudara Ja'far. Mungkin Anda tidak setuju, tapi Anda tanya, saya jawab itu aja. Wallahu a'lam. Oke, saya nampaknya kita dapat jawapan tambahan dengan soalan tadi. Dijawab oleh Ustaz Siddiq Fadil, insya-Allah dapat difahami. Dan sikit tentang ilmu ni saya nak sebut jelah, alhamdulillah kita syukur kerana ahli-ahli ABIM dididik dengan cinta kena ilmu, budaya ilmu ni. Dan rata-rata kita jumpa kawan kita yang tinggalkan usrah ABIM dan memimpin jemaah lain. Masih berkata terima kasih kerana ABIM lah saya boleh dapat ilmu, boleh memimpin. Cuma mereka waktu yang sama mereka tidak ikuti lagi pengajian. Saya mencadangkan malam ini pada siapa sahaja yang telah dan pernah memimpin ABIM, sekarang memimpin jemaah lain, ikutilah khususnya maudhu' ini. Malah alhamdulillah ahli-ahli kita yang terkenal dalam peringkat kebangsaan dan sebagainya, semangat orang confuse sama ada dia ni ustaz ke macam mana. Kalau saya sebut yang tidak ada di sini, Dr. Usman, orang kampung dia tak tahu kata dia orang fizik. Orang kampung tanya saya, Dr. Usman ni dia syariah ke Usuluddin? Dia tu ustaz mana? Kata ustaz fizik. Profesor fizik. Alhamdulillah. Cuma serangan lagi sekali bahawa sehebat mana ilmu kita, alangkah baiknya terus bersama ABIM. Khususnya majlis maudhu' ini yang jarang kita temui. Kita didahkan sekitar sejam lebih oleh Ustaz Siddiq Fadil. Tapi tentunya beliau membaca bukan 1 jam. Memikir bukan 1 jam. Untuk hidang kepada kita mudah, kita terima sambil-sambil lena aja. Ustaz Siddiq untuk menggunakan masa yang panjang untuk muzakarah, untuk bincang, untuk mengeluarkan bahan-bahan yang berharga ini. Dan saya ulangi lagi, poin besar kita ialah kalimah dari Al-Quran yang mulia. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Di mana-mana rumah yang ada sekat itu saja tambah. Sebenarnya ada ni tulis kecil lah ya. Yang ujung tu kecil aja. Tulis. InsyaAllah kita semua dapat banyak kelebihan. Dan akhirnya saya ulangi iklan tadi. Majlis iftar ini. Ini satu lagi ahli ABIM sebut betul, bukan iftar dengan ta kan, dengan tar, iftar. Jadi kita iftar nanti orang kata lain pula dia. Iftar itu pada 9 bulan berbuka di sini lah. Rasa macam nampak lah, tak nampak pula. Tak apalah, ada jadual kuning ni. Tengok dan kita ramaikan insya-Allah. Dan yang kedua, tabung tadi yang masih belum berisi boleh isi, tabung ABIM dan tabung banjir Derang. Kita harap dapat diisi dengan saya ingat kata-kata Ustaz Zainawi yang cukup baiklah. Kita dah pegang duit RM50 nak masuk tabung, nampak RM50, tarik balik, ambil 10 saja. Jadi kalau Allah nak bagi RM50, tarik balik, dapat RM10.
Yang lain tak kira, yang tu cukup baik difikirkan. Kita nak bagi RM50 dah, tak jadi. Sayang, bagikan 10. Takut-takut Allah nak bagi kita RM50, tarik balik, bagi RM10. Itu falsafahnya lah. Isi kandungannya boleh bincang dalam kuliah lain lah. Wallahualam, sekat tu dulu. Dan ada Azali, ada apa-apa tak? Tak ada, tak ada apa, kita ucap.